Beliau adalah pengasuh Ma'had Tahfiz At-Tazkiyah Cibinong Bogor dan pimpinan Kutab Ummul Qura Bogor. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, Ustaz Ahmad Siraj hafizahullah ta'ala, yang saya cintai dan saya hormati Ustazah Iin, ini kakak saya langsung. Jadi kami ada 6 saudara, Ibu mohon izin. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga Ustazah Iin, yang keempat saya, yang kelima perempuan, yang keenam laki-laki. Jadi saya langsung di bawah beliau, dan memang dari kecil termasuk saya yang masuk adalah Ustazah Iin ini. Termasuk perjalanan hidup saya belajar Quran, menghafal Quran, banyak dimotivasi oleh beliau. Semoga Allah panjangkan usia beliau dalam ketaatan, dalam kebaikan, dan ilmunya semoga menjadi rahmat dan penuh manfaat bagi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih Bu ya. Apa disclaimer itu? Mau ngomong dulu sebentar. Apa itu? Saya nggak bisa kayak Ustaz Siraj nih Bu. Kan beliau lucu ya Bu ya. Saya nggak bisa lucu. Dari tadi saya di kamar saya bingung saya mau ngomong apa ini. Soalnya saya biasanya serius gitu. Saya biasanya ya bukan berarti gimana-gimana, cuman kalau Ustaz Siraj kan subhanallah menguasai lapangan, menguasai audiens gitu. Kalau saya ya ibu-ibu, kalau saya nggak lucu mau dimaafin gitu ya. Itu dulu aja, supaya ini mah nggak lucu katanya, nggak seru gitu ya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ya. Dan juga ibu-ibu sekalian yang hadir di sini, masya Allah banyak sekali yang hadir, padahal di luar cuacanya juga lumayan mendung. Tapi Allah gerakkan hati ibu semua untuk datang ke tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan jadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat. Di antara nikmat dan karunia Allah itu bukan hanya makan dan minum, bukan hanya umur panjang, tapi ada nikmat yang kata para ulama khusus diberikan oleh orang-orang pilihan. Jadi kata para ulama nih Ibu, nikmat itu ada 2. Ada nikmat yang umum diberikan oleh Allah bukan hanya untuk orang beriman, bahkan Fir'aun aja dapat nikmat itu. Namrud, raja yang zalim, dapat nikmat itu. Apa? Nikmat makanan enak,
nikmat kesehatan, nikmat umur. Makanya kata para ulama itu adalah nikmat yang umum, gitu ya. Mungkin kita tahu, kita punya tetangga, rumahnya gede, gitu ya. Mobilnya bagus, hartanya gak habis-habis, tapi ternyata dia bukan seorang muslim, bukan seorang beriman. Padahal kan yang ngasih rezeki siapa, Bu? Allah. Yang ngasih kesehatan Allah. Itu namanya nikmat yang umum. Makanya kata para ulama ada nikmat yang kedua yang disebut dengan nikmatul khas. Kalau saya mau sebutkan nikmat khusus itu adalah nikmat yang semakin diberikan kepada orang yang Allah cintai. Saya mau tanya nih, Bu, kira-kira manusia yang paling dicintai Allah siapa? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang paling dicintai Allah. Makanya nikmat yang Allah berikan terhadap nikmat yang khusus ini paling besar diberikan oleh Nabi. Saya mau tanya, Ibu pengen nggak seperti Nabi dapat nikmat khusus? Benar. Cius? Ini apa? Itu lucunya sedikit ya. Kalau kita bilang Ustaz, berarti Nabi orang yang paling banyak mendapatkan nikmat yang khusus. Iya. Karena Nabi orang yang paling mencintai Allah dan paling dicintai Allah. Sekarang saya tanya ulang nih. Kalau begitu Nabi kan paling besar nikmat khususnya. Pengen gak kita kayak Nabi? Beneran? Beneran nih serius? Nah, kalau begitu siap-siap. Kalau begitu beneran ini omongan kita dicatat sama malaikat nih. Ya Ustaz ya. Ibu coba Marsinah pengen kayak Nabi, catat tuh ya. Ibu Suminem pengen kayak Nabi, dicatat tuh sekarang tuh. Kalau kita pengen dapat nikmat kayak Nabi berarti siap. Siap gimana Ustaz? Kata Nabi, asyaddun nasi bala al-anbiya thummal amsal fal amsal. Kata Nabi, yang paling banyak ujiannya malu. Katanya pengen kayak Nabi. Yang paling banyak cobaannya ayo. Siapa? Al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang imannya di bawah nabi, imannya di bawah nabi. Jadi ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin kayak Nabi, siap-siap diuji, siap-siap dicoba. Kenapa? Karena itulah sebab datangnya nikmat Allah. Tadi 5 orang sahabat kita menyelesaikan hafalan Quran. Ujiannya luar biasa menghafal Quran itu. Sekarang saya mau tanya, guru Quran berapa sih gajinya? 1 juta itu pun cincin gitu. Ya. Ada nggak? Saya mau ngelamar nih di Pertamina, pas dicek, hafal juz 30, masuk? Kagak ada. Ya. Saya mau daftar di polisi, ini lamarannya hafal An-Naba, gak diterima. Artinya apa? Quran bukan untuk didapatkan dunia di dalam. Lalu gimana? Kalau begitu ngapain kita capek-capek ngapal? Capek, stres sedikitnya gitu. Tapi itu stres yang mulia. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Kalian lelah. Orang kafir juga lelah. Jangan dikira yang tidak beriman nggak lelah hidupnya. Cuman bedanya ada yang lelah hafal Quran, ada yang lelah mikirin utang, ada yang lelah belajar ilmu,
ada yang lelah urusan dunia. Makanya kita bersyukur. Dan tanda Allah mencintai kita, mudah-mudahan beneran cintanya kepada kita, Allah hadirkan kita di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Judul kita hari ini adalah Fa'aina tadhhabun. Saya boleh baca Quran sedikit nggak Bu? Boleh ya, supaya urutannya jelas. Mohon disimak, kalau ada yang salah-salah apa ya? Kalau ada yang salah-salah mohon dikoreksi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu husyirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushirat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Apa lanjutannya? Fa'aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin. Terus liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Tausiah terbaik adalah Umar. Siapa yang nggak kenal Umar? Hatinya keras, galak, main pancung aja. Suatu ketika Umar dapat info bahwa Islam mulai banyak pengikutnya. Akhirnya Umar marah. Saya akan bunuh Muhammad. Umar ngambil golok keluar. Di tengah jalan ketemu orang, Umar, mau kemana kamu? Saya akan bunuh Muhammad. Kenapa? Gara-gara dia banyak orang bertengkar, berselisih.
Yang satu ikut Islam, yang satu tidak mau ikut Islam, saya akan bunuh. Maka orang tadi berkata, ngapain jauh-jauh Umar? Tuh adik kamu juga udah meluk Islam. Umar mendengar yang begitu marah, balik arah ke rumah adiknya yang perempuan. Dengan tergesa-gesa, dengan pedang terhunus, sampai di depan rumah adiknya terdengar sayup-sayup. Oh, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dibuka pintunya oleh Umar, ternyata adiknya lagi baca Quran dengan suaminya. Kata Umar, apa yang kau baca itu? Yang tadinya mau marah-marah sama adiknya, malah ngomongin Quran. Kata adiknya, kamu gak boleh pegang ini wahai Umar sampai kamu suci dulu. Akhirnya Umar masuk Islam. Gara-gara dengan Quran. Hati yang begitu keras bisa lembut dengan Al-Quran. Ibu yang dirahmati Allah, ayat tentang at-takwir tadi, minimal kalau saya boleh meringkesnya, itu ada 3 tahapan dalam surah at-takwir. Yang pertama dari ayat pertama tuh sampai ayat ke 15-an, Allah banyak bersumpah dan Allah mengabarkan tentang keadaan terjadinya hari kiamat, yang mana bintang yang hancur, bulan yang bertabrakan dengan matahari, lautan yang naik untuk membanjiri daratan, begitu seterusnya. Termasuk tentang bayi-bayi yang ditinggalkan. Makanya nanti hari kiamat itu kata para ulama tidak terjadi kecuali datangnya tiba-tiba, Bu. Datangnya tiba-tiba. Sampai-sampai ada orang punya, disebutkan dari ayat itu, punya apa? Punya unta yang lagi hamil. Unta itu mahal. Tapi ketika unta hamil harganya lebih mahal. Ditinggalin. Kenapa? Karena kaget dan tidak lagi kepikiran sama namanya harta. Kemudian ayat itu juga selanjutnya mengabarkan kepada kita tentang bagaimana Nabi Muhammad itu diutus kepada kita bawa apa? Bawa Quran. Sampai-sampai di situ dikatakan Nabi bukan orang yang gila, ya, bukan orang yang gila. Baru kemudian Allah mengatakan fa'aina tadhabun. Apa artinya fa'aina tadhabun? Maka kemanakah kalian hendak pergi? Ini kalau ada di sini apa ya? Serius nih, boleh serius ya. Kalimat fa'aina tadhabun, ibu yang dirahmati Allah, kata ulama tafsir itu ada 2 penjelasan. Yang pertama, kalimat kemana engkau hendak pergi itu bukan kalimat pertanyaan. Jadi Allah bukan lagi nanya, hei Bu, mau kemana kau pergi, bukan. Tapi itu adalah kalimat peringatan. Contoh, sekali contoh nih. Ini kita punya anak nih. Anak kita sekolahin, kita didik dengan baik, ya. Tiba-tiba malam-malam dia pengen keluar, pengen keluar, mau kemana kau? Itu kalimatnya nanya untuk melarang apa nanya untuk tujuan mau kemana? Melarang. Gitu. Malam-malam ngapain keluar? Mau nggak jelas, mau nongkrong, mau main game. Nah, itu analoginya begini. Jadi kalimat fa'aina tadhabun menurut ahli tafsir yang pertama itu maksudnya adalah
ancaman. Nih, udah diterangi nih, nanti hari kiamat akan terjadi begini, akan begini, akan begini. Nanti juga akan terjadi huru hara pada hari kiamat. Allah juga sudah mengutus nabi dan rasul sebagai pemberi penjelasan kepada kita. Udah jelas semua nih. Lalu Allah bertanya, lalu mau kemana? Maksudnya mau cari jalan yang mana lagi? Gitu. Mau ikut yang mana lagi? Mau ikut kebaikan atau kesesatan? Mau ikut ahli Quran atau ahli musik? Ya. Makanya Bu, kata Imam ini tips ya. Saya boleh ngasih tips nggak nih? Benar. Serius ya? Tips bukan dari saya sebenarnya, dari Imam Ibnul Qayyim. Kata Imam Ibnul Qayyim, siapa yang ingin dekat dengan Quran, maka jauhilah musik. Pulang dari sini dangdutan, nggak bakal dapat tuh ayatnya. Ya. Pulang ngaji, lihat TikTok, joget semua ini, nggak akan masuk. Sebaliknya, dua hal ini, musik dan Al-Quran, akan saling mengalahkan. Ataukah Qurannya yang kalah oleh musik, atau musiknya yang dikalahkan oleh Quran. Ini juga trik buat di rumah. Setelin murotal, mau tidur setelin Musyari Rasyid, setelin Al-Ghamidi, ya, setelin suara Ustadz Sirot gitu. Kayaknya kalau suara Ustadz Sirot ada dua fungsi. Yang pertama menenangkan hati, yang kedua mengusir nyamuk. Kalau takut betul nyamuk sama Ustadz Sirot ya. Ini penjelasan yang pertama. Sedangkan yang kedua, kata para ulama, fa'aina tadhhabun, Allah sedang mereview, wahai manusia, kamu diciptakan itu ada tujuannya. Kalau tadi sebagai ancaman, pendapat yang kedua adalah fa'aina tadhhabun, Allah hendak mengabarkan tentang bagaimana urutan kita hidup di dunia. Kalau saya boleh tanya nih, saat kita pertama kali diciptakan, kita melewati berapa fase kehidupan? Ada yang tahu nggak? Ada ini nggak bisa? Apa ibu tadi loh? Biasa ibu nih. Masya Allah. Barzah. Alam timbang. Ya. Apa lagi Bu? Iya, terus apa lagi? Alam akhirat. Boleh kasih aja ya. Oh, udah dapat ya? Oh, luar biasa. Ya, luar biasa. Bu, boleh nggak? Ya. Bu, ini Bu Haji yang nulis. Dapat boleh? Redha, alhamdulillah. Subhanallah ya. Urutannya sudah luar biasa. Ya kan kalau benar, kalau salah dibetulin lagi. Ya, bener lah, walaupun ada sedikit-sedikit yang perlu diluruskan. Oh, dibetulin lagi, boleh. Ya, kata para ulama, kalimat fa'aina tadhhabun itu bicara tentang 7 alam. 7 tahapan, nggak apa-apa tadi ya. Sebenarnya kalimat akhirat itu sudah mencakup semua. Ya. Apa yang pertama? Alam ruh. Yang dimaksud alam ruh itu apa Bu? Alam ruh itu jasadnya belum ada. Kita belum berbentuk materi, belum. Allah berfirman, wa in akhadha min bani adama min dzurriyyatihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika kita masih dalam bentuk ruh, Allah bertanya, wahai manusia, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu, maka kita semua menjawab. Makanya Ibu, yang dimaksud dengan fitrah ketika lahir itu bukan suci,
tapi beriman. Kenapa? Karena kita semua waktu lahir bersaksi bahwa Allah adalah Rabb kita. Allah adalah Tuhan kita. Termasuk tuh yang membantai Palestina siapa ketuanya? Perdana Menteri Israel siapa? Benyamin Netanyahu. Namanya udah mirip-mirip setan ya. Benyamin Netanyahu. Ya. Itu ketika di alam ruh ditanya sama aku, "Hei Benyamin, bukankah aku Rabbmu?" Dia jawab, "Bala wa Rabbi." Betul ya Allah, engkau Tuhan kamu. Ini alam pertama. Semua kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Lalu masuk fase kedua. Apa itu? Alam rahim. Ya, kata Nabi, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma kana 'alaqatan mithla dhalik, thumma kana mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kata Nabi, ketika kalian berada di perut ibu kalian dalam bentuk alaqah, segumpal mani, kemudian berubah menjadi darah, kemudian menjadi berbentuk daging yang dibungkus oleh tulang 40 4 kali 3 berapa? Ya. Jadi berapa? 4 bulan. Itu yang mungkin di kampung-kampung ada yang namanya istilah 4 bulanan, walaupun memang itu ijtihad ulama aja. Kenapa? Karena di usia 4 bulan fayanfukhu fihi ruh, kata Nabi, ditiuplah ruh itu kepada si bayi. Makanya ibu, kata ulama fikih, kalau ada anak usia 4 bulan meninggal, maka sudah dihitung sebagai anak, sudah ada ruhnya. Dia dikubur dengan baik, diakikahi kalau dia dilahirkan. Tapi kalau meninggalnya ada tuh yang kuburan sebelum 4 bulan gitu ya, maka belum dikatakan sebagai manusia yang berruh. Ini fase kedua. Fase pertama gak punya pilihan. Fase kedua gak punya pilihan. Masuklah kita kepada fase ketiga. Kita baca surah Al-Mulk. Ya. Al-Mulk, tahu Al-Mulk? Tabarok ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Terus wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus kayaknya kalau dites nggak cuma 5 atau ustadznya, jangan-jangan semua lulus ini kalau dites. Daripada apa justru 9 gabung. Alhamdulillah. Kalau dilihat sih wajah-wajahnya wajah-wajah habis Quran semua. Minimal anaba ya. Yasin. Ya, sama Yasin. Kita tes ya, jus 29 tes 1. Masya Allah. Isinya apa itu ciki? Ya, kelas. Ya, subhanallah. Kata Allah apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kami ciptakan khalaqal maut. Kenapa mati dulu yang diciptakan? Baru wal hayata. Kenapa? Karena memang kita awalnya tidak ada, baru ada. Allah tidak menciptakan kehidupan dulu. Allah ciptakan kematian, maksudnya yang tadinya kalian belum ada. Jangan sombong. Ya. Lalu jadi ada, apa kata Allah? Dia beluakum ayyukum, untuk menguji. Makanya Bu, dunia ini memang tempatnya ujian. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri
bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, dan kami akan uji dengan apa? Bisyarr, dengan keburukan, wal khair, dan juga dengan ternyata Pak Ustaz, ujian itu bukan cuma yang gak enak aja. Iya, kita sehat itu ujian. Dipakai buat apa sehatnya? Kita banyak uang itu ujian. Jangan-jangan ketika rajin ngaji pas bokeh. Betul apa betul? Pas tanya, ibu itu kemana? Oh, lagi jalan-jalan ke mall. Oh, nggak sempat Pak Ustaz izin ya. Kenapa? Ini anak mau ke Dupan ini. Minta antarin ke Dupan. Kenapa? Banyak duit. Coba. Jangan-jangan sih bokeh semua. Jangan kita bokeh semua barang haji makanya juga ya, insyaallah ya. Pas dia nggak punya duit, oh rajin banget begitu ya. Rajin banget. Ujian. Jadi ujian itu bukan saat sakit, bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, yang aku takutkan menimpa kalian itu bukan kesusahan, bukan kesempitan, tapi ketika Allah bukakan kepada kalian pintu-pintu dunia, bisnisnya jual apa ge laku, itu ujian. Badan sehat, nggak sakit-sakit. Bahkan kalau saya boleh mengutip, ada perkataan ulama salaf. Ulama salaf itu ulama dahulu, dia bilang apa? Saya kalau setahun nggak sakit, saya khawatir ada apa dengan saya. Kita kan pengennya nggak sakit-sakit ya. Ada ulama salaf mengatakan, kalau dalam setahun kami tidak sakit, kami khawatir Allah sedang mendatangkan istidraj kepada kami. Istidraj itu diaur begitu, dibiarin agar bergelimang terhadap keburukan. Dan kalau kita bicara tentang 7 fase, jadi fase alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur. Nah, alam kubur ini sama alam barzakh, itu alam kubur. Alam kubur. Allah berfirman, wa min waraihim barzakhun. Kenapa alam kubur disebut alam barzakh? Barzakh itu artinya dinding yang memisahkan alam dunia sama alam akhirat. Ada tengah-tengah namanya alam barzakh, alam kubur. Jadi orang pertama mati dulu, anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Yang pertama kali mati siapa? Habil. Yang dibunuh oleh saudaranya. Itu sekarang adanya di alam kubur, belum di akhirat, karena akhirat belum Allah tegak. Nanti ketika kiamat sudah ditegakkan, mati semua manusia. Di sebagian riwayat disebutkan 40. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun. 40 tahun itu sepi, tidak ada makhluk pun kecuali Allah. Maka Allah berfirman, Anal Malik, kata Allah. Makanya ada ayat Maliki Yaum. Kata sebagian tafsir, itu adalah saat hari kiamat datang, mati semua makhluk, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Yang maha hidup hanya Allah. Baru kemudian Allah hidupkan. Yang pertama kali hidupkan siapa? Malaikat yang meniup sangkakala. Maka ditiup, bangkit lagi semua. Maka saat itu masuklah yang dimaksud dengan Yaumul Mahsyar. Ini yang kelima. Ruh, rahim, dunia, barzakh, mahsyar. Yauma yuhsyarul mujrimin. Pada hari itu orang-orang berdosa dikumpulkan pada mahsyar. Dimumpul semua tuh. Nanti ada yang akhirnya panjang. Siapa ada panjang? Muadzin. Masya Allah. Luar biasa ini murid-muridnya Ustadznya ya. Ada yang nanti bercahaya muka tangannya, siapa ini?
Orang yang muhajir berwudu, ada yang hitam, bahkan ada yang nanti wajahnya sebagaimana babi, sebagaimana monyet, dikumpulkan. Ini apa namanya? Ini iman kita terhadap gaib. Yang nggak percaya nggak apa-apa, kita buktikan nanti di sana. Ini alam yang kelima. Alam yang keenam apa? Barulah yang dimaksud setelah bangkit semua masuk dalam satu alam yang sangat luas. Maka kita masuk ke alam yang keenam apa? Yaumul hisab. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jangankan yang gede, yang sebesar biji zarah dihitung sama Allah. Jangankan yang dilihat sama orang, yang nggak dilihat, kita ngelakuinnya di tempat gelap, di waktu tengah malam, saat sendirian. Allah tahu, Allah melihat, ya. Allah hitung nanti. Subhanallah. Ya. Nah, di antara yaumul hisab ini kata ulama ada 3 golongan. Kita maksudnya yang mana nih? Yang pertama adalah orang yang masuk ke alam mahsyar, ketika mau ke alam hisab dia tidak dihisab. Dalam hadis Ukasyah 70.000 orang masuk tanpa hisab. Di antaranya adalah apa? Orang yang la tatatayyar, tidak melakukan tatayur. Apa itu tatayur, Bu? Nah, ini penting di prostat nih. Tatayur itu apa? Hah? Mirip-mirip. Tapi tatayur itu keyakinan yang enggak benar. Jangan duduk di depan pintu. Ngapa? Nanti syarat jodoh. Loh, apa hubungannya? Tiba-tiba ada kupu-kupu. Wah, ada tamu datang. Masih suka ngebayangin begini nggak? Tiba-tiba tuk tuk tuk. Wah, ada yang mau ngasih duit. Lah, ada yang mau ngasih duit gara-gara mata kebutuhan. Tiba-tiba mau keluar rumah, kepleset. Udah nggak jadi deh. Ini pertanda sial. Itu nama tatayur. Tatayur itu dari kata tiarah, burung. Orang Arab dulu kalau mau pergi safar, diambil burung, diterbangin. Kalau terbangnya ke kanan, jadi mereka berangkat. Kalau ternyata itu burung melimpir ke kiri, wah, pertanda sial katanya. Itu tatayur namanya. Contoh yang paling real, Ibu, kalau ke pesawat atau ke hotel, cari deh kamar nomor 13. Nggak ada. Kenapa? Ini kamar nomor sial katanya 13 ini. Ya. Kalau di Jawa biasanya kita gimana nih? Wah, ini ada Pak, ini saya bawa calon saya Pak, kata anak perempuannya. Coba, kamu lahir tanggal berapa? Bulan apa? Akhirnya di metoni apa gitu ya? Dihitung tuh. Wah, ini gak cocok. Kamu lahir di Rabu Legi, anak saya di Jumat Kliwon, setelah diotak-atik. Wah, ini bahaya ini kalau punya anak. Nggak cocok, nggak boleh. Kamu saya tolak. Ya. Subhanallah. Itu namanya tatayur. Ya. Maka kata Nabi ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Salah satunya adalah tatayur, tidak melakukan tatayur. Yang kedua yaitu orang yang dihisab tapi hisabnya mudah. Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya.
Jadi di antara penjelasan para ulama tentang hisab yang mudah itu adalah dilihat, dimaafkan. Dilihat, dimaafkan. Ya, makanya Ibu kata dalam hadis Nabi, siapa yang ingin dimudahkan oleh Allah, mudahkanlah saudaranya. Itu maksudnya bukan di dunia, di akhirat. Siapa yang ingin dosanya diampuni oleh Allah, maafkan saudara yang punya susah sama kita. Siapa yang mau ditolong oleh Allah, maka tolong orang lain. Dan tidak ada urusan yang paling berat kecuali nanti pada saat hisab. Ada orang, oh ini dosanya banyak, jadi maafin. Kenapa ya Allah? Karena kamu dulu pernah nolong tetangga kamu. Kamu dulu pernah minjemin uang, ya, dan balik lagi gitu. Kalau untuk kita, saya pernah punya, boleh cerita nggak sedikit? Saya pernah punya kenalan, ya. Ada seorang ustaz, dia kuliah di Madinah. Ini saya share di status saya di kemarin ini ya. Ketika dia pinjam uang sama orang Arab, wahai Syekh, pinjam uang berapa? 4.000 dirham. Ada 4.000 real begitu ya. Oke, nanti saya akan ganti insyaallah Ramadan. Ternyata setelah waktu berlalu, sampailah datang Ramadan, si ustadz tadi telepon temennya yang dia pinjam uang. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam, gimana kabar? Ini saya mau balikin uang saya yang 4.000 real. Tiba-tiba dimatiin. Kok dimatiin? Ini yang minjem yang matiin, yang dipinjemin ya matiin. Kok dimatiin? Ditelepon lagi, ini matiin lagi. Kira-kira kita begitu nggak Bu? Kita terbalik ya. Kalau kita yang minjem uang kita matiin begitu, telepon dimatiin. Ini enggak, itu orang Arabnya yang matiin. Ditelepon dimatiin lagi. Ustadz bingung lah, ini bagaimana saya mau bayar utang? Tiba-tiba ada pesan masuk SMS. Ternyata itu dari orang yang minjemin itu. Kamu dia bilang, wahai fulan, yang Ustadz tadi, di antara yang Allah cintai itu adalah memberikan kebahagiaan di hati seorang muslim. Nah, tolong kamu jangan kembalikan uang itu supaya saya bahagia. Lah, bahagia. Subhanallah. Kata si orang Arab, jangan dikembaliin supaya saya bahagia. Kamu dapat pahala membahagiakan hati saya. Kata si orang Arab. Subhanallah. Kira-kira kalau kita gimana? Ya saya mau balikin supaya kamu bahagia, kan gitu ya. Ternyata ini orang yang minjemin malah berharap dia dapat bahagia. Subhanallah. Ini yang begini ciri-ciri Allah juga akan tolong. Baru alam yang ketujuh, satu lagi ya, tanpa hisab, dihisab tapi dimudahkan. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yaitu hisab dan dia celaka. Alhamdulillah. Dalam hadis dikatakan man naqasha mu'adzib. Siapa yang diteliti, mau per detik diteliti sama Allah. Ini ciri-ciri dia akan diadab oleh Allah. Maka yang masuk neraka ini ada dua golongan. Maka yang masuk kepada alam ketiga, alam yang ketujuh. Apa kata Allah? Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Setelah dihisab maka masuklah kepada alam yang ketujuh. Sebagian masuk ke surga, sebagian masuk neraka. Ada satu hadis, hadisnya panjang. Saya akan bacakan artinya saja. Nanti pada hari kiamat, setelah hari hisab itu selesai, maka Allah berfirman, datangkan kepadaku kibas. Apa itu kibas? Kibas itu kambing, sejenis kambing. Maka Allah berkata, wahai kibas, engkau aku sembelih. Kibas, kambing disembelih. Maka tertawalah dengan sangat keras penduduk surga dan menangislah sejadi-jadinya penduduk neraka. Kenapa? Wahai kibas,
kamu adalah kematian. Hari ini kamu aku sembelih, kata Allah. Artinya apa? Mulai saat itu tidak ada lagi kematian. Yang di surga dia berada pada kenikmatan yang besar, sedangkan yang di neraka dia berada pada kesengsaraan yang menyeramkan. Cukup satu ayat untuk bisa kita gambarkan betapa kerasnya siksaan neraka. Ayatnya ada di surah Al-A'la. Ada yang tahu nggak? Subhanallah. Ada ayat berikutnya apa? Allah mengatakan apa? Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian penduduk neraka itu kata Allah, la yamut, tidak mati, wa la yahya, dan tidak hidup. Jadi penduduk neraka saking keras azab yang Allah berikan kepada mereka, la yamut, dibilang hidup, dibilang mati enggak, wala yahya, dibilang hidup juga enggak. Mati kagak, hidup kagak, gimana tuh? Kenapa? Karena dia dihancurkan, diganti kulitnya baru lagi, dijatuhkan dari tempat yang tinggi, hancur kepalanya, hidup lagi, ya, disiksa, disetrika, dibejak, hidup lagi. Ya Allah. Tahu nggak ibu? Angan-angan, keinginan yang paling diinginkan oleh penduduk neraka apa? Mati. Keinginan yang paling diinginkan oleh penduduk neraka itu apa? Mati. Kita di dunia pengennya apa? Hidup. Penduduk neraka pengen mati. Kenapa? Nggak kuat. Disiksa hidupin lagi, kulitnya dibakar, tumbuh lagi. La ilaha illallah Muhammad. Makanya Allah mengatakan, fa aina tadhhabun, mau kemana? Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Mau ke surga kita atau mau ke neraka kita? Ya, Allah mengatakan fa aina tadhhabun, kemana kamu tidak pergi ke surga? Sekarang saya mau tanya Bu, mau kemana kita? Ke surga atau ke neraka? Coba ulangi yang kencang. Surga apa neraka? Nah, surga itu ada caranya, ada jalannya. Ya, yang pertama, kuatkan kita dengan yang wajib. Ya, penduduk surga itu ciri-ciri dicintai oleh Allah adalah melakukan yang wajib. Ini dulu poinnya. Bentar lagi kita mau puasa. Kadang-kala bukan yang nggak boleh, tapi kadang-kala buka bersama boleh tidak? Boleh. Tapi gara-gara buka bersama, bukber sana, bukber sini, tarawehnya nggak dapat, atau bahkan naudzubillah sampai ada yang ninggalin sholat maghrib gara-gara buka bersama. Ada yang mulai bagus tidak? Bagus, saking lama semuanya kelewat. Baru yang kedua, hendaklah kita memperbanyak amalan-amalan sunnah. Di antara amalan sunnah yang paling agung adalah membaca Al-Quran, salat di awal waktu, terutama ibu-ibu yang bergabung di Sirajul Quran. Saya nasihati untuk diri saya juga pribadi, menjelang Ramadan kita harus persiapan. Persiapan apa Ustaz? Beras kah? Ya itu juga betul ya. Tapi selain beras, selain minyak goreng, selain yang lainnya, kita persiapkan ruh kita, iman kita, persiapkan apa? Ibadah kita. Ya.
puasa sunnahnya diperbanyak. Makanya dalam hadis kata Nabi itu orang yang paling banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. 12 bulan selain Ramadan, Nabi paling banyak puasa di Sya'ban. Sampai-sampai Aisyah seakan-akan Nabi gak buka-buka di bulan Sya'ban. Makanya itu hikmahnya agar Nabi terbiasa. Kita dianjurkan puasa di bulan Sya'ban supaya nanti Ramadan nggak lemas. Apalagi biar yakin baca Quran. Imam Syafi'i ketika Ramadan datang, beliau hatam 60 kali hatam. Subhanallah. 60 kali hatam dalam 1 bulan. Ya, berarti dalam sehari berapa kali? 2 kali hatam. Itu bagaimana itu Pak Ustaz? Luar biasa. 2 kali hatam. Ya. Ada yang nanya ke saya, Ustaz itu gimana? Kok bisa 2 kali hatam? Masuk akal nggak? Dulu saya waktu usia belasan menghafal Quran di Kudus. Saya punya Gus itu apa? Anak kiai. Dia udah hafal umur 8 tahun. Namanya Ustadz Gus Harit, sampai sekarang masih Arab dan masih hidup. Itu waktu saya di pondok itu beliau sering diundang, Bu. Diundang ada acara apa, diundang buat khataman Quran. Dan saya sering diajak juga. Itu biasa beliau menghatamkan Quran dari jam 6 pagi. Itu jam 2 siang atau menjelang asar jam 3 paling lama. Selesai 30 juz. Subhanallah. Makanya Imam Syafi'i itu kata para ulama, Quran itu udah kayak nafas. Kayak kita kan masih mikir ya, di sini apa ya? Masih mikir. Kalau Imam Syafi'i, apa yang keluar dari beliau dengan hafalan Quran itu seperti nafas. Jadi bisa sambil ngapa-ngapain. Makanya wajar Imam Syafi'i itu 2 kali khatam dalam sehari. Dan dulu itu waktu itu berkah. Di antara keberkahan waktu adalah waktunya digunakan untuk ibadah. Kalau kita apa? Bentar-bentar handphone gitu ya. Bentar-bentar TikTok gitu. Bentar-bentar Facebook, bentar-bentar TV, bentar-bentar waktunya habis buat yang begitu. Subhanallah. Ya. Nah, sebagai Ustaz Firot udah nyiapin hadiah yang adanya mau dibagiin ya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kalimat fa'aina tadhhabun juga menjadi satu peringatan. Yuk kita janjian. Janjian gimana? Janjian masuk surga. Saya sama Ustazah Iin, ayah sudah meninggal tahun 2003. Sekarang beliau ada di alam ruh, alam kubur. Saya, Ustazah Iin, Ustaz Syirot, ibu-ibu semua juga akan mati. Ya, mungkin ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu duluan, bisa. Intinya pasti mah. Nanti kita akan melewati alam ruh, nanti di alam kubur, nanti alam kubur ada pertanyaan, wah masya Allah berat. Nanti habis itu ada namanya alam mahsyar, matahari didekatkan sedekat-dekatnya, sampai peluhnya ada yang sampai tenggelam oleh air keringatnya. Nanti ada titian sirat, ada. Ayo kita sama-sama berjuang dan kita janjian. Di mana? Di depan pintu surga. Amin ya rabbal Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini saja kajian yang banyak kelirunya, banyak salahnya ya. Dan saya sangat bahagia bisa hadir di sini bertemu dengan ibu-ibu semua. Semoga saya didoakan untuk husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi
wa ashabihi ajmain. Saya kembalikan kepada Ustaz Sirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum lanjut ada kuis ya. Ya, pertama kuisnya dari abang dulu atau saya? Abang dulu. Siap. Pertanyaannya adalah, tapi ini gede-gede semua nih, tapi itu udah habis. Ya, kecuali ini satu masih ada nih. Ini masih ada satu. Ini kecil masih ada satu. Siap, saya bacakan ya. Tajudnya apa ya? Karena di sini kan Abi fokus ke tajud, ntar ini makhluk dengan sifat, dengan waksubannya. Siap. Pertanyaannya adalah simak-simak. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Pertama. Yang kedua, la haula wa la quwwata. Perhatikan. Itu mengandung hukum tajwid apa? Nah dulu. Kemudian uraikan. Itu tajwid hukumnya apa? Uraikan. Kemudian syaratnya hukum tajwidnya itu rumusnya cuma 2 yang minta. Rumusnya cuma 2 yang minta. Meskipun bisa banyak tapi cukup 2 saja rumusnya. Silakan. Mengandung hukum tajwid apa? Tunjuk tangannya. Dia dulu tunjuk dulu. Ibu sini aja dah. Ini enggak muat ini. Apa namanya enggak ini? Sini depan nih. Iya, sini Bu. Ayo, siap. Silakan Bu. Hukum tajwid, nama saya Yunita. Hukum tajwidnya naber. Hukum naber itu hanya ada 2 persyaratan. Naber itu dibaca gimana? Cara bacanya? Bacanya nada suaranya ditaikan atau ditinggikan. Pertama dihentak. Dihentak dan ditinggikan. Terus Persyaratannya ada 2, yaitu apabila ada ya dan waw bertasdid, maka hukumnya naber. Nah, terus satu lagi kan rumus 1 bersatu, rumus yang 2 lagi. Terus bisa. La haula wala. Enggak, rumus yang kedua. Pertama kan bila ada waw dan ya tasdid. Yang keduanya apa? Bila ketemu apa? Bila ketemu huruf yang bertasdid Bila apa nama tajwidnya? hukum tajwidnya namanya mat lazim musaqal ilmi. Iya, gimana rumusnya dia? Apabila ada Ketinggian gini ya? Gimana rumusnya? apabila ada amat tabi'i bertemu bendera dan bertemu huruf yang bertasdid Berarti huruf yang bertasdid itu apa namanya? naber. Contohnya apa? Walau Nabernya huruf apa? hurufnya do-nya. Iya. Lamnya. Lamnya kenapa? Karena dia ada tasdid. Berarti nabernya huruf lamnya. Lamnya Cara baca diapain? dipanjangkan, dihentak dan Kemudian ditinggikan ya, suaranya. pegang satu. Ya, dah. Allah. Bu, kayak ujian ini ya kuliah. Gitu Bu ya, kalau ujian kajian gitu. Terus kepada Wak Subhan. Saya kok Wak Subhan sih? Kepada Ustaz Wak Subhan. Saya bagi 2 soalnya. Wak Subhan 1. Ya, silakan. Dapat kerja lagi nih. Ya. Gimana? No. Ya, boleh dua. Komisi 3 ya. Kalau saya pertanyaannya yang gampang aja ya Bu ya. Sebutkan urutan kehidupan kita. Ada berapa dan urutan dengan jelas. Maju ke depan. Maju ke depan ya. Ini boleh nih, ini boleh nih. Silakan. Ayo silakan. Pakai mic. Kalau tahu berarti menyimak tadi ya. Ya. Ada 7 fase kehidupan. Yang pertama alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur atau barzakh, alam mahsyar atau pada mahsyar, alam yaumul hisab, dan alam surga atau neraka. Masya Allah. Takbir. Iya betul. Betul. Ya betul. Satu lagi acak ayat. Terserah acak ayat apa ya? Tadi kurang belum. Oh lanjutan ayat. Nah. Oh udah lanjut ayat ya. Lanjutin ayat juz 30 ya. Tutup Quran tutup. Juz 30 tutup. Ya. Tutup juz 30-nya ya. Lanjutkan ayat ini. Jadi siap-siap tangan di atas tombol. Angkat tangan. Udah belum gitu ya. sampai. Siap Bu. Tutup ya Qurannya. 1 detik mulai.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Tolong tangannya. Boleh. Ulangi ayat yang tadinya. Kalau balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idil lamahjubun. Terus sampai 5 ayat terus. Thumma innahum laqawlu kalla innahum lasalun kalla innahum 'an rabbihim yawma idil lamahjubun. Terus. Thumma innahum laqawlun Thumma innahum lasalul jahim. Terus. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tad'un. Salah. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Buat lagi. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin. Terakhir. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabum marqum. Habis. Masya Allah ya, luar biasa. Udah salah udah. Ya. Lagi. Didoakan nih. Langsung aja. Karena waktu kayaknya ada. Habis ini kita ada acara, habis ini kita mau ada acara keluarga arisan. Jadi setelah ibu pulang, kita ada keluarga besar dari Umiin ke sini semua. Ya. Jadi arisan. Yuk kita doa ya Bu. Tadi saya sampaikan kalau kita doanya akhirat dunia akan ikut. Jangan ibu kalau doa minta mobil, minta motor, minta dunia Bu, tapi minta akhiratnya ya Bu. Yuk kita doa ya Bu. Ibu mintanya mau doa apa? Diampuni semua dosanya oleh Allah. Terus ya, kita minta supaya kita banyak rezekinya, banyak apa lagi? Banyak anaknya, apa lagi? Banyak berat badannya. Ya. Saya dulu harus juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Bi barakatil Fatihah.
ببركات تلاوة القرآن العظيم. اللهم ربنا تقبل دعاءنا، تقبل لقضاء حاجاتنا يا حنان يا منان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لمن نصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة في الدين والدنيا والآخرة، وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب النعمات وأبواب القوة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم. Ya Allah, ampuni kami, orang tua kami, anak-anak kami, ya Allah. Bila kami meninggal dunia, ya Allah, jadikan ya Allah wafat kami dalamkan Islam iman. Matikan kami ketika membaca Al-Quran. Matikan kami ya Allah ketika ibadah. Matikan kami ya Allah ketika sholat. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah menjadi anak yang saleh, salehah, ahlul Quran, taat kepadamu, bakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, apabila kami meninggal dunia, kami wafat dalam kubur, Allah, jadikan anak kami, cucu kami, Allah, yang selalu mendoakan kami, Allah. Jadikan kubur kami, Allah, dah tahunya surga, ya Allah. Ya Allah, bila ada penyakit dalam diri kami, keluarga kami, Allah, hilangkanlah penyakit, ya Allah. Angkatlah penyakitnya, ya Allah. Sehat-afiatkan keluarga kami, sehat walafiat. Ya Allah, mudahkan kami untuk belajar dan menghafal Al-Quran, mudahkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bila kami wafat, ya Allah, jadikan jasad kami, ya Allah, dengan berkahnya Quran, ya Allah. Jasad kami utuh, ya Rahman, ya Rahim. Jauhkan daripada azab kubur, jauhkan daripada azab akhirat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah ini silakan ibu yang mau foto-foto silakan, yang mau makan-makan silakan. Insya Allah ada makan siang di rumah masing-masing nanti. Bu, silakan mau foto-foto silakan di depan sini silakan. Yang mau foto sama Pak Ustadznya. Bu, ini Pak Ustadz punya pesantren Quran namanya Tazkiyah, punya sekolah namanya Ummul Qura Indonesia. Jadi yang mau daftar anaknya silakan menemui beliau. Dapat diskon hari ini yang daftar. Diskonnya 50%. 50%. Hari ini yang daftar 50% lumayan. Kalau 1 juta berarti cukup bayar 500.000 ya. Ya, Bu, Cece Siti ya, Cece. Iya, Cece. Lumayan enggak 50%. Silakan yang mau foto-foto. Yang mau foto di sini. Ada, Ya, Masya Allah. ada yang minta foto. Bangun aja, Bu. Enggak ada.